Shalom saudara, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab, ABAM episode 414. Dari wanita usia 39 tahun, sudah menikah, lalu punya anak. Ya. Saya belum sebutkan, takut nanti identitasnya dikenal, walaupun beliau tidak ingin. Tapi sebaiknya tidak saya sebut. Salam Pak Eras, pertama saya mau mengucapkan terima kasih karena lewat khotbah Bapak saya terberkati dan banyak hal yang disingkapkan dan saya menjadi lebih tahu. Suami saya pada bulan Mei tahun lalu meninggal karena tidak bisa melewati COVID Pak. Dan sampai sekarang saya masih belum bisa yang benar-benar merelakan karena banyak penyesalan dalam diri saya. Tahun 2009 yang lalu saya sempat selingkuh Pak, dan hubungan tersebut sudah sangat jauh. Suami sempat tahu dan marah, tapi beliau tidak mau sejauh apa hubungan tersebut. Beliau hanya pikir sebatas chatting. Setelah tahun 2010 saya bertobat dan benar-benar putus hubungan dengan pria tersebut. Yang jadi masalah, saya tidak pernah menceritakan dengan jujur pada suami hubungan saya yang sebenarnya dan tidak pernah membuat pengakuan serta minta ampun. Karena saya takut suami meninggalkan saya. Sampai suami meninggal. Sekarang saya harus minta maaf sama siapa Pak? Ini yang harus menghantui saya. Tolonglah saya Pak. Harus diceritakan kepada Tuhan, harus diakui di hadapan Tuhan, lalu minta ampun, Tuhan mengampuni dan menganggapnya selesai dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Walaupun tentu itu harus menjadi pelajaran mahal buat Anda. Adapun kalau Anda belum sempat mengaku bersalah dan minta maaf kepada suami dan suami sudah meninggal, lupakan saja, itu sudah berlalu. Jangan menghantui Anda sehingga itu menjadi berhala, mendistrak pikiranmu sehingga engkau tidak bisa konsentrasi ke Tuhan. Akhirnya engkau malah tidak menghormati Tuhan dengan cara itu. Ya, anggap sudah selesai. Yang penting minta ampun kepada Tuhan dan jangan melakukan lagi dosa yang sama. Dan jangan juga lakukan dosa yang lain. Ya. Ada kecenderungan orang yang pernah melakukan selingkuh dan aman, ia akan melakukan perselingkuhan yang berikut. Itu membawa seseorang masuk api kekal. Jadi bertobat dan jangan lakukan lagi dosa itu. Yang kedua, hubungan saya dengan suami boleh dibilang jauh dari sempurna. Suami memang memenuhi semua kebutuhan jasmani, baik saya dan anak-anak. Saking memenuhinya sampai jadi sombong dan agak semena-mena. Bicara sukanya lekit, kadang saya nggak tahan Pak. Nah pada saat beliau sakit, saya setengah hati merawat beliau. Tidak sungguh-sungguh mengusahakan kesembuhannya. Terbersih dalam hati kecil saya, it's okay deh kalau kamu meninggal saya akan lebih bebas. Jangan dalam kurung jahat banget ya Pak saya. Udah tahu jahat, minta ampun kepada Tuhan. Jangan lakukan lagi. Saya nggak tahu Pak apa yang terjadi dengan saya. Kok saya bisa punya pikiran seperti itu walaupun beliau jahat mulut tapi beliau baik. Nggak pernah selingkuh, menabur dan melayani juga dalam kelompok kecil. Pada garis besarnya saya tidak benar-benar mengusahakan kesembuhannya. Biasa aja malah terkesan berlambat-lambat dan akhirnya memang benar terlambat. Walaupun pada akhirnya beliau sempat dirawat di rumah sakit. Apakah saya bisa dibilang membunuh suami saya sendiri Pak? Membunuh tidak. Tuhan pun juga pasti mengizinkan hal ini terjadi. Pulangnya suamimu yang juga orang percaya pasti sudah Tuhan ketahui dan di dalam kehendaknya. Syukur kamu sadar kamu jahat. Kalau kamu tidak sadar kamu jahat, kamu pasti masuk neraka. Dengan kamu sadar kamu jahat, minta ampun, sadari kejahatan itu dan jangan mengulanginya lagi. Karena kamu punya beberapa anak di sini, sebagai tanda kesetiaanmu kepada suami, jika kamu bisa menghidupi anak-anak, kamu tidak perlu atau tidak usah menikah lagi. Tapi kamu tanyakan ini ke Tuhan. Nah setelah semua ini terjadi, barulah mata saya tercelik betapa beliau mengasihi saya.
Hal ini saya tahu dari chat di WA beliau dengan temannya. Betapa beliau khawatir saya tertular, khawatir saya capek dan lain-lain. Pak Era, saya benar-benar shock tahu semua itu. Saya menyesal, sangat-sangat menyesal. Saya merasa gak layak Pak, saya adalah orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Apa yang harus saya lakukan Pastor? Supaya hati saya tidak dikejar perasaan bersalah seumur hidup. Perasaan bersalah seumur hidup tidak akan terjadi kalau kamu mendengar apa yang saya nasihatkan dan kamu lakukan. Mengaku dosa, minta ampun, Allah melupakannya dan menganggapnya tidak pernah terjadi karena terhapus. Tapi buat kamu jadi pelajaran. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Dan jangan kamu dihantui oleh masalah itu. Karena kamu jadi terdistrak. Kamu memberhalakan masalah. Kamu fokus pada masa lalu. Sehingga kamu menjadi tidak menghormati Tuhan. Sekarang fokus ke Tuhan. Fokus langit baru bumi baru. Ketemu suamimu nanti di langit baru bumi baru. Menurut saya suamimu ini masuk surga. Dari tulisanmu ini. Dia bukan orang jahat. Dia juga orang percaya yang melayani Tuhan, pasti masuk surga. Soal kedudukan ya tentu itu nanti di tangan Tuhan, Tuhan yang tahu. Sekarang saya hidup sendiri dan bebannya ternyata berat Pak, tidak seperti yang saya bayangkan. Apalagi dalam hal mengasuh dan membawa anak dekat dengan Kristus, enggak gampang. Apalagi anak saya laki-laki semua, mereka butuh figur papa. Saya enggak sanggup sendiri Pak. Jika suatu hari ada pria yang baik dan percaya, Tuhan doakan Tuhan dosakah jika saya menikah lagi untuk membantu saya mengurus anak dan bisnis saya. Untuk mengurus anak kamu bisa sendiri, mengurus bisnis ini jadi masalah. Tapi kamu bisa minta tolong saudara, keluarga dan lain-lain. Dengar ucapan saya, mencari suami yang baik itu sulit, dunia sudah jahat. Ya. Jangan mimpi harap dapat suami sebaik suamimu. Sebaiknya kamu tidak memikirkan pernikahan lagi. Ya, tapi kamu tanyakan ke Tuhan. Kalau kamu menikah lagi, saya khawatir. Saya merasa kamu akan menyesal. Sangat-sangat menyesal. Mungkin penyesalannya lebih besar dari penyesalan kamu mengkhianati suamimu. Jadi tadi sudah sempat saya katakan walaupun saya belum baca tulisan ini karena saya baru membaca. Tadi saya sudah sampaikan bahwa lebih baik kamu tidak menikah. Karena merasa bersalah Pak, selanjutnya kangen dan menyesal sampai hari ini saya sering berkunjung di makam suami. Nah ini nggak boleh. Berkunjung sekali-kali, setahun sekali, boleh 6 bulan sekali melihat makam dan dirawat. Tapi tidak sering-sering, ini kamu jadikan berhala itu nanti. Masalah itu. Saya rawat, saya bagusin, aduh Pak saya jadi kayak orang gila. Kalau saya nggak ke makam, saya jadi merasa bersalah. Nah ini kekanak-kanakan. Suami pun tidak ada di situ, dia sudah di sorga. Jadi kamu tidak perlu tiap kali mesti datang ke makam. Saya perlakukan suami saya seperti masih ada, baju-baju masih saya rawat. Fotonya kadang saya masih bisa ajak bicara. Kalau boleh saya pengen suami saya kembali Pak. Tolong saya pastor gimana saya harus mengakhiri semua ini. Mengakhiri semua ini baju-baju kamu berikan ke orang lain. Foto-foto masih bisa dipajang. Tapi kamu tidak boleh bicara lagi dengan foto. Itu salah. Keliru sekali. Kamu makin melukai dirimu sendiri. Dan membangun berhala. Yaitu bayangan suamimu. Saya sudah kata, terus kalimat berikutnya, orang seperti saya apa bisa masuk Pak LB3? Bisa. Kalau kamu bertobat bisa. Kalau kamu sudah tidak tulis pertanyaan ini, kamu sudah tidak bisa masuk LB3. Dengan kamu tulis pertanyaan ini, kamu merasa bersalah, kamu mau dapat solusi. Tuhan masih memberi kamu kesempatan masuk LB3. Ikuti Pak saya terus, ya, ikuti saya. Ikuti Truth ID, doa bersama, kita ke LB3 ketemu suamimu. Ingat, jangan menikah lagi. Tapi kamu tanya Tuhan, kalau menurut saya jangan menikah lagi. Terima kasih Tuhan memberkati Pak dan Bapak lebih lagi. Tuhan semua memberkati. Oke. Ingat, baju-baju jangan dirawat. Baju-baju, semua baju barang suami lebih baik dihilangkan dari rumah. Foto masih dipajang boleh. Tapi ada foto-foto yang akan buat kenangan lebih baik disimpan saja.
Tapi kalau foto masih boleh ya. Jangan bicara kepada foto lagi. Sejak saya nasihati ini. Ya. Dia bukan mati, dia hanya pindah tempat. Dia masih sadar, cuman tidak kelihatan. Suatu hari suamimu akan mengenakan tubuh kemuliaan. Kamu akan ketemu dengan dia. Ya, ini wanita sudah menikah, laki-laki anaknya 2, 15 tahun dan 8 tahun. Oke. Saya ikut berduka cita. Saya membaca ini hati saya ikut berduka cita karena saya merasa bagaimana kehilangan orang yang kita kasihi. Dalam hal ini saya kehilangan orang tua dan kehilangan adik yang meninggal ya, belum waktu Covid juga. Oke, cukup. Dari wanita usia 57 tahun. Ini pertanyaan kedua. Salam, saya dari Muslim sejak 2005. Ikut Tuhan. Apakah boleh saya mendoakan kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Kedua orang tua saya Muslim, terima kasih. Tidak boleh mendoakan kedua orang tuamu. Lalu saya harus tambahkan, apakah orang tuamu pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin kamu berkata dia Muslim, Pak. Walaupun dia Muslim, dia Buddha, agama apapun, kalau dia mengasihi sama seperti diri sendiri, itu masih bisa masuk dunia akan datang menjadi anggota masyarakat. Bisa, bukan tidak bisa. Nah kalau kamu sudah jadi Kristen, maaf ibu sudah jadi Kristen, ibu harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jadi jangan mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan jangan berpikir orang tuamu pasti masuk neraka, Bu. Belum tentu. Itu kita serahkan kepada kebijaksanaan Tuhan. Ibu sendiri sudah jadi Kristen harus bukan hanya beragama Kristen, tapi harus sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus. Harus kudus, tak bercacat, tak bercela. Jangan mencintai dunia dan segala hiburannya. Baik, yang ketiga. Anak muda usia 28 tahun, ia seorang gembala sidang di dusun kecil terpencil di Kalimantan Barat. Salam Pak Era, saya seorang anak muda yang berumur 28 tahun dan sudah menjadi seorang gembala sidang yang menggembalakan di sebuah dusun kecil yang sangat terpencil di Kalimantan Barat. Pak Era, saya juga termasuk orang yang selalu haus dan rindu mendengar khotbah Bapak dan saya diberkati pada saat mendengar khotbah Bapak. Karena saya menyadari bahwa apa yang Pak Eras ajarkan itulah yang benar dan menjadi kebutuhan jiwa saya. Pak Eras, saya ingin supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan dan selalu bisa menyenangkan hatinya seperti yang Bapak ajarkan. Pak Eras, saya ingin bertanya bagaimana caranya saya bisa terlepas dari ikatan duniawi Pak dan konsisten bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Karena saya merasa bahwa saya sering jatuh bangun dalam dosa. Kadang malas berdoa, baca firman, bahkan kadang bisa nonton film yang tidak layak ditonton. Sebelum kamu tulis tulisan ini, saya sudah menduga itu. Menduga jenis dosamu. Padahal saya seorang hamba Tuhan, Pak. Apa solusi yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih, Pak Eras. Jawabannya nanti doa saya, kiranya Tuhan. Terima kasih Pak Eras atas jawabannya. Doa saya Tuhan kiranya senantiasa memberi pelayanan keluarga, jemaat. Oke. Saya tidak tahu kamu sudah menikah atau belum dengan usia ini. Tapi saya mau beritahu ya, saya mengalami pergumulan yang sama seperti pergumulan kamu. Saya pernah muda dengan pergumulan yang sama. Tapi pada waktu seumurmu saya belum memiliki mentor seperti saya hari ini. Yang terus dengan intens ya, mengajarkan hidup suci, mengajarkan meninggalkan dunia. Kalau kamu sudah mendengar, berarti kamu bisa segera dientaskan dari keterikatanmu dengan berbagai jenis dosa. Satu kata yang kamu harus miliki dan kamu lakukan, nekat. Kamu harus nekat untuk hidup suci. Kalau tidak nekat, kamu akan jatuh lagi. Ya, nekat. Kamu terus mendengar mendengar khotbah saya, ikuti doa saya secara teratur dan punya doa pribadi.
Doa pribadi itu menguduskan karena waktu kita di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita itu bisa muncul dan kita menjadi jijik terhadap dosa-dosa itu. Jadi ingat ya, nekat mendengarkan khotbah Pak Eras, berdoa bersama Pak Eras, lalu kamu doa pribadi. Itu mutlak. Lalu yang ketiga, kamu harus hindari pergaulan yang buruk dengan hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang tidak membuat kamu rohani. Ini penting sekali. Nah, kalau nekat tadi artinya nekat tidak nonton film yang tidak perlu, yang tidak boleh ditonton ya. Nekat untuk hidup suci itu harus nekat. Nekat tidak melakukan kesalahan perlu nekat. Mendengar khotbah saya, doa bersama saya ya. Doa pribadi, jangan lupa itu. Lalu penting sekali yang harus saya beritahu, miliki target. Dari dulu saya punya target. Dan itu yang menghindarkan saya dari kesalahan atau dosa. Orang bisa berdosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Sampai tidak berdosa sama sekali. Targetmu apa? Dulu saya target kuliah, menyelesaikan studi, lalu punya beberapa target-target. Dan dengan target itu, kita ternyata bisa fokus kepada Tuhan. Tentu target yang kita pancangkan harus kita bicarakan dengan Tuhan. Kita tidak boleh punya target suka-suka kita sendiri. Selamat berjuang. Dan tulis lagi pertanyaan di lain waktu. Saya ingin mendengar bagaimana perkembangannya setelah mendengar apa yang saya nasihatkan kepadamu ini. Ya, ingat jangan jatuh dalam dosa. Ingat, menuai taburan yang salah itu menyakitkan. Apalagi seorang hamba Tuhan. Jangan lakukan dosa. Ingat, kesenangan sementara sedikit itu penderitaannya panjang. Pakai logika nalar rohani yang baik. Pertanyaan keempat, pria usia 46 tahun masih lajang. Ini ada lajang pemasar online. Apa ini artinya? Lajang ya, pemasar online. Oh, pekerjaannya kali. Salam Pak Erasto, saya punya mama usia menjelang 80 tahun. Udah stroke sejak 2004 dan stroke kedua 2017. Sudah beberapa bulan ini ketika saya ajak mama mendengar firman di radio, sudah gak minat. Gak seperti dulu. Mama masih mau dengar firman. Dan mama mulai rada gak paham ketika diajak bicara. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya ada asupan firman dalam diri mama? Kamu sayang mama ya dan anak mama. Yang kamu lakukan adalah kamu sendiri harus bertobat dari semua dosa-dosamu. Ya. Hidupmu harus bersih betul. Ya, jadi jangan toleransi terhadap dosa-dosa yang kamu anggap kecil. Harus bersih betul. Ya, itu akan mendatangkan belas kasihan Tuhan kepadamu dan kepada mama. Kamu tetap ikuti Truth ID, doa bersama dengan saya, lalu doa pribadi. Rawat mama dengan kasih. Ketika mama diajak bicara tidak nyambung, itu karena usia. Dan Tuhan tidak akan, menurut saya Tuhan tidak memperhitungkan keadaan orang yang pikun seperti ini. Tapi apa yang diperhitungkan ketika dia tidak pikun atau belum pikun. Kalau kamu mengasihi Tuhan tidak mungkin mamamu celaka. Apalagi mamamu juga dulu suka mendengar firman. Tapi sekarang menjadi pikun karena usia. Tuhan tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan orang pikun. Itu di luar kemampuan dan kesadarannya. Ingat kalimat saya, hidup lebih bersih. Jangan toleransi terhadap dosa-dosa yang kamu anggap itu kecil atau masih kamu lakukan. Harus hidup bersih, sebersih-bersihnya. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan akan menolong kamu. Ya. Rawat mama dengan kasih. Dan kamu akan diberkati Tuhan dengan merawat mama itu. Ya. Tuhan berkenan kamu merawat mama dengan kasih. Oke, pertanyaan kelima, wanita usia 31 tahun sudah menikah karyawan swasta.
Salam Pak Pendeta, mohon doa kesembuhan untuk ayah saya yang sedang kritis di ICU sejak tanggal 21 Maret 22. Wow, sudah sebulan lebih. Ayah saya mengalami gagal ginjal yang menyebabkan hipertensi sehingga pembuluh darah di otak pecah. Setelah operasi bedah kepala, ayah saya sempat koma lalu sekarang menjadi cuci darah. Semoga ayah saya semakin membaik ya Pak. Namun sampai sekarang belum sadar juga. Mohon bantuan doanya Pak Pendeta. Saya sangat berharap apabila Bapak berkenan untuk melayani di ke rumah sakit mendoakan ayah saya. Namun jika tidak bisa ya nggak apa. Semangat terus ya Pak dalam menjangkau jiwa-jiwa. Semoga Bapak Era selalu sehat dan menjadi berkat. Saya tidak tahu kamu tinggal di mana. Ini yang nanti akan pasti kami perhatikan. Kalau saya tidak bisa berkunjung, pasti staf saya yang berkunjung. Ya, perempuan ini ya, usia 31 tahun, kami peduli Anda. Kami pasti mendoakan. Bapa di surga, tolonglah Papa dari kekasih kami yang memberi pertanyaan ini. Nyatakan kehendak-Mu dalam hidup Papanya. Mohon belas kasihan-Mu jika kami boleh mendapat kasih karunia-Mu ya Bapa. Sembuhkan Papa dari wanita ini, kekasih kami ini, kekasih-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, yang ke-6 sekarang ya. Dari pria usia 48 tahun. Salam Pak Era, saya mau bertanya kalau orang meninggal apakah seketika sekejap jiwa dan rohnya langsung dibawa ke Firdaus? Atau perlu proses beberapa hari misalnya 3 hari atau 7 hari atau 40 hari seperti Tuhan Yesus setelah 40 hari naik ke surga? Atau sering dengar cerita orang masih melihat si A si B yang sudah meninggal selama 40 hari. Apakah itu sebabnya ada doa 40 hari untuk orang meninggal? Mohon penjelasannya. Oke. 40 hari Yesus setelah bangkit itu karena masih mengajar. Jadi tidak bisa disamakan dengan orang meninggal pada umumnya. Apakah orang meninggal langsung ke yang betul ke Hades? Kalau dia orang percaya, orang benar, dia ke Hades yang nyaman, yang disebut Firdaus. Firdaus itu dari bahasa Aram, ya, Ibrani Pardes. Kalau dalam bahasa Yunaninya Paradeisos, artinya taman, park atau garden. So, tempat yang nyaman. Apakah langsung, apakah tidak? Tidak jelas. Tidak terlalu jelas dan kita tidak bisa menjawabnya. Tapi pasti tidak 40 hari. Dipatok begitu, pasti tidak. Jadi bisa 1 hari, 2 hari, bisa saja. Tapi kalau berlama-lama sampai 40 hari saya tidak yakin. Karena dari pengalaman orang-orang yang saya kasihi, orang percaya meninggal, begitu meninggal tidak muncul lagi. Dari orang tua saya, ya, saya punya cerita ada luar biasa. Mama saya waktu sakit dan mau dimandikan karena sudah sakit parah, dia berkata enggak usah sekarang, nanti aja sekalian. Artinya setelah meninggal baru dimandiin, itu luar biasa. Papa saya sebelum meninggal dia sempat pesan kepada saya tolong bantu gereja ini. Gitu. Jadi mau meninggal saja yang diingat bantu gereja, saudara. Ini orang-orang yang waktu meninggal langsung tidak pernah muncul-muncul. Nah kalau ada orang punya pengalaman melihat si A si B setelah meninggal, kita tidak berani pastikan itu apakah benar si A atau si B karena kuasa kegelapan juga bisa menyamar wajah dan tubuh dari si orang yang meninggal. Jadi kalau ada acara untuk orang meninggal selama 40 hari, saya kira itu tidak perlu. Kalau orang Kristen tidak perlu. Harus 7 hari, harus 3 hari, 40 hari, tidak perlu. Tapi kalau orang yakin begitu, ngotot begitu, ya saya suka diam aja. Kalau saya enggak. Ya.
Mertua saya meninggal, ya meninggal. Setelah meninggal ya kita nggak pernah bikin ucapan syukur atau kebaktian, ya sudah. Udah ke surga mau apa lagi. Ya, tapi kalau untuk menjadi penghiburan buat keluarga yang susah, ya itu boleh. Nah kalau saya waktu itu nggak susah. Bapak mertua saya udah tua, yang terakhir ya, beberapa tahun lalu, dan sebelum meninggal juga bicaranya juga nyanyinya lagu-lagu tentang Tuhan. Walaupun sebelumnya dia bukan orang Kristen. Ya. Puji Tuhan. Ya itu aja jawaban saya. Pertanyaan ketujuh, wanita usia 44 tahun ya. Salam Pak Erasto, saya wanita usia 44 tahun dengan 3 anak laki-laki dan suami bekerja sebagai karyawan swasta. Pak Eras, terima kasih atas khotbah-khotbah Bapak yang sangat memberkati saya dan mulai mengubah hidup saya. Pak, beberapa minggu yang lalu saya mendengar khotbah Bapak tentang menjadi Kristen. Salah satunya Bapak berkata, jadilah misionaris. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan misionaris ini Pak? Misionaris itu dari kata misi. Orang yang membawa misi itu misionaris. Orang yang membawa misi tentu misinya adalah misi penyelamatan. Jadilah misionaris artinya jadilah utusan. Misi itu berarti utusan, mission. Jadi menjadi misionaris berarti menjadi utusan untuk menyampaikan misi dari Tuhan, yaitu keselamatan. Dengan cara apa? Yang pertama, kehidupan kita menjadi berkat. Kehidupan kita menampilkan kehidupan Yesus. Dan itu kesaksian yang paling Allah kehendaki. Atau memang demikian yang Allah kehendaki. Tidak usah banyak bicara, biar kehidupan kita yang berbicara. 2, apa kalau kita tidak menjadi misionaris, kita tidak layak masuk dalam kerajaan Allah? Setiap orang pasti jadi misionaris kalau dia percaya Yesus dan bertobat. Ketika Tuhan berkata jadikan semua bangsa muridku, itu untuk semua orang percaya mestinya. Kata jadikan semua bangsa muridku dalam teks aslinya itu sebenarnya bentuknya bukan imperatif tapi participle. While you are going. Jadi sementara kamu pergi, siapapun, dimanapun kamu berada, kamu menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau orang tidak menjadi misionaris pasti bukan orang Kristen yang benar. Sebab setiap orang Kristen pasti menjadi saksi. Pasti hidupnya memancarkan kehidupan Kristus. Ya, itu. Jadi kalau orang menjadi misionaris pasti masuk surga. Dan anak Allah yang baik pasti membawa misi Tuhan. Kalau tidak dia bukan anak Allah. Atau dia bukan orang Kristen yang benar dan Anda tahu jawabnya mau kemana orang-orang seperti ini. 3, Pak, saya juga ingin mengenal Tuhan lebih dalam dengan belajar membaca Alkitab karena terus terang saya hanya baca Alkitab jika mengikuti ibadah atau saat membaca renungan. Belum menyediakan waktu secara khusus. Ya, kau belajar Alkitab itu juga melalui orang yang mesti mengerti Alkitab. Karena Alkitab itu seperti belantara. Yang harus menemukan jalan setapaknya, harus tahu latar belakang, bahasa asli dan lain-lain untuk menemukan akurasi atau ketepatan kebenaran Alkitab yang Anda baca. Nah, saran saya ikuti terus Truth ID, nanti Anda akan menemukan banyak kebenaran di situ. Banyak kebenaran di situ. Ya, Truth ID. Oke. Yang saya ingin tanyakan mulai dari bagian mana ya Pak sebaiknya untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab kau mulai dari Injil Yohanes. Injil Yohanes kau mulai. Lalu baru Lukas, Matius, Markus ya. Bisa Lukas dulu atau Lukas dulu baru Markus, Matius bisa. Sebenarnya bisa dari mana saja. Oke, saya kira cukup. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.